Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik Tablik. bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Istri saya ini jago masak dulu. Nah, sebelum masak itu pasti ada sesuatu bumbu yang ditambahkan. Kalau itu kuah, misalnya kayak gulai, maka di situ butuh Santan. santan. Nah, ini dari mana santan itu berasal? Istri saya akan menceritakan tentang perjalanan panjang sang santan. Baik. Ibu-ibu pasti tahu santan itu terbuat dari apa. Berasal dari sebuah atau berasal dari buah yang namanya kelapa, gitu ya. Buah kelapa. Kelapa itu harus kalau mau ngambil kelapa tempatnya tinggi, dia tumbuhnya atau berbuahnya pohonnya tinggi. Maka sebelum menjadi santan itu perjalanannya luar biasa. Perjalanannya luar biasa dan anehnya Pak, sebelum menjadi santan, perjalanan yang harus ditempuh ini penuh dengan nestapa ternyata. Jadi bukan hal yang enak, tapi penuh dengan nestapa. Mungkin dalam hidup kita bisa belajar dari perjalanan kelapa sampai dengan menjadi santan ini. Ketika masih menjadi kelapa, dia tumbuh di tempat yang tinggi, sang petaninya mengambil, lalu ngambilnya nggak begitu dipetik, lalu dikempit gini, diambil gini, enggak, dijatuhkan, lodak, berarti dia harus meluncur dan terbentur di tanah. Betapa sakitnya. Nah, sakit. Habis itu sang kelapa tadi dibawa kemudian untuk dikupas. Nah, dikupas itu juga tidak seperti kita kupas pisang, tapi ada sebuah pisau atau alat yang lancip begini, lalu dia ditancapkan di situ untuk dikupas. Kalau saya jadi kelapanya, saya bilang, waduh ya Allah, sakit ya Allah, sakit. Gitu ya. Bisa dibayangkan betapa sakitnya, betapa menderitanya dia. Setelah itu masih ada batoknya lagi kan? Nah, setelah sabutnya hilang, batoknya masih ada. Lalu gimana cara menghilangkan batoknya? Pakai bendo atau pakai parang ya, pakai pisau yang gede itu. Wah, dicapik-capik lagi dia, dicapik-capik lagi, sakit lagi. Sampai kemudian dia dibelah. Nah, berarti dia harus dibelah badannya. Baru kemudian keluar kelihatan dagingnya. Nah, setelah kelihatan dagingnya diambil, dicukil ya, dicukil gini, baru kelihatan intinya, inti buahnya itu warnanya putih. Kemudian masih diparut. Diparutnya ada dua. Kalau ibu-ibu di dapur, marutnya pakai alat parut, krok 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 krok, lebih sakit. Kalau misalkan sekarang sudah lebih canggih lagi, diparutnya pakai alat, ya, pakai mesin di pasar. Baru kemudian dia jadi serpihan-serpihan kecil. Serpihan-serpihan kecil. Selesai penderitaannya belum. Ampas itu ya? Masih jadi ampas. Selesai? Belum. Ternyata ketika mau dimasak oleh ibu-ibu ini, si ampas tadi harus dikasih air lalu diremet-remet dulu. Diremet-remet dulu, baru kemudian diperes, diremet lagi lebih keras untuk bisa menghasilkan santan. Nah, barulah lahir si santan di situ. Santan tadi yang bisa membuat enak masakan, gurih, ya? Membuat gurih masakan. Jadi kalau misalkan kita bikin lodeh tidak ada santan ya enggak enak, gitu ya. Maka ternyata sebelum memberikan manfaat terhadap orang, manfaat terbaik, maka harus ditempuh sebuah perjalanan nestapa yang panjang, gitu ya. Ternyata juga nestapa yang diberikan atau sepanjang jalan nestapa tadi bukan hal yang sia-sia bagi si kelapa tadi. Justru disitulah puncak kenikmatan, puncak puncak fungsi dari si kelapa tadi. Kira-kira gitu. Iya. Jadi dulur, kalau kita memikirkan, kita tidak akan pernah lepas sepanjang hidup kita dengan ujian, cobaan, masalah. Dan Allah sengaja datangkan itu
agar kita itu mengeluarkan sesuatu yang akan lebih bermanfaat. Sebagaimana kelapa tadi, kalau saya jadi kelapa tadi, ya Allah, dijatuhkan, wah sakit, dikupas, sakit, diparut sakit, dicukil sakit, dikasih air panas sakit, diremut-remut sakit, tapi memberikan manfaat. Di situ ada rasa gurih, rasa nikmat, rasa enak untuk campuran makanan. Jadi dulur, manfaat itu harus diperoleh dari rasa sakit yang tadi, ujian yang tadi. Sehingga bagi kita ini bukan rasa sakit sebenarnya. Jangan kita berfokus kepada rasa sakitnya, tapi mari kita fokus setelah sakit ini, maka manfaat apa yang harus kita berikan kepada orang lain. Dan di situ ada rasa kebanggaan. Jadi jangan fokus sama masalah, ya, masalah itu nggak usah dipikirkan. Tapi setelah masalah ini terjadi, kemudian apa hikmah apa yang akan kita berikan. Jadi kalau ada jurang gitu ya, jurang, kita jalan menuju ke suatu tempat, ada jurang, tapi ada jembatannya. Yang kita pikirkan, jangan pikirkan jurangnya begitu dalam, ya. Tapi yang kita pikirkan adalah nantinya ketika sampai di tempat itu apa yang kita rasakan. Bukan kita melihat rasa sakitnya. Betul, sakit itu ada, ya, sakit itu ada. Tapi nggak usah terlalu fokus ke sakitnya itu. Karena kita akan memberikan yang terbaik, seperti kelapa tadi memberikan santannya. Dia diperas, dia diberikan ujian untuk dikeluarkan santannya yang lebih bermanfaat untuk umat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Malika Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.